Diduga akibat menjadikan jalan tol Jagorawi sebagai arena balap, dua sedan mewah bersenggolan hingga salah satunya oleng dan menabrak truk pengangkut batu split. Kecelakaan bermula saat dua sedan kejar-kejaran di tol Jagorawi dari arah Pasar Rebo, Jakarta Timur menuju Bogor, Jawa Barat. Namun saat melintas di kilometer 12.600, kedua sedan bersenggolan hingga oleng dan menabrak truk yang tengah melaju di jalur 1. Benturan keras pun tak terhindarkan membuat sedan dengan nomor polisi BG320I berwarna kuning ringsek parah di seluruh bagian. Jadi dia itu nyenggol mobil temennya, dia kan di jalur 2, nyenggol mobil temennya, jadi dia larinya ke depan saya. Oh. Tabrak sama saya gitu. Berarti dia kenceng tadi, Bang? Iya kenceng, dia juga ngakui. Meski tak ada korban jiwa, kecelakaan ini membuat arus lalu lintas tol Jagorawi sempat mengalami kemacetan panjang. Selanjutnya penanganan insiden ini diserahkan ke unit laka Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, galian memakan korban jiwa. Di Bandung, Jawa Barat, sebuah minibus menabrak pemotor hingga meninggal dunia. Ya, mobil diduga oleng akibat gundukan tanah dari galian drainase yang tidak diberi garis pengaman. Rekaman CCTV di sebuah toko menunjukkan kejadian kecelakaan di Jalan Cigondewa, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebuah mobil yang diduga oleng membanting setir hingga menabrak pengendara motor yang sedang berboncengan dari arah berlawanan dan membuat penumpangnya terjepit hingga ke tiang gerbang sebuah toko. Mobil diduga oleng akibat gundukan tanah dari galian drainase yang tidak diberi tanda pelang atau garis pengaman. Penumpang sepeda motor yang merupakan seorang perempuan meninggal saat mendapat penanganan di rumah sakit. Cuman kemarin itu posisinya gelap, lagian nggak ada pengaman, nggak ada misalnya pembatas untuk ciri lah ya. Jadi si mobil itu sebenarnya pelan. Selain tak diberi marka jalan, kondisi jalan yang sempit dan penerangan jalan umum yang kurang membuat galian tidak terlihat oleh pengendara hingga sangat membahayakan pengguna jalan. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Diduga kecelakaan, sebuah mobil minibus ditemukan ringsek berat di jalur tol Bakaheni, Terbanggi Besar, Lampung. Ya, petugas tidak menemukan pengemudi, namun malah menemukan 6 tas berisi puluhan ribu pil ekstasi. Petugas menemukan sebuah mobil mengalami kecelakaan di jalur tol Bakauheni Terbanggi Besar, Bandar Lampung dalam kondisi ringsek berat. Namun dalam kecelakaan ini polisi tidak menemukan pengemudi di sekitar lokasi. Saat pemeriksaan, polisi temukan satu buah tas berisi ribuan butir pil ekstasi dan alat hisap sabu. Petugas pun menyusuri sekitar TKP dan kembali menemukan 5 tas lain yang juga berisi ribuan butir pil ekstasi. Dari perkiraan, pil ekstasi yang ditemukan dalam peristiwa itu berkisar 75.000 butir dan diduga bernilai puluhan miliar rupiah. Karena kita nggak menemukan lawannya dan juga nggak menemukan korban lakanya. Udah ada meriksa CCTV tol gitu, Bang? Udah ada. CCTV juga udah kita pegang tapi nggak terdetek karena dia jaraknya jauh, lokasi juga kurang pencahayaan. Seluruh barang temuan ini langsung diserahkan kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung untuk penyelidikan lanjut, termasuk melacak pengemudi mobil yang diduga kabur setelah kecelakaan. Dari Bandar Lampung, Andreas Avandi, iNews melaporkan. Pemirsa, oknum polisi di Mapolda Sumatera Utara mengamuk dan menganiaya seorang pengendara sepeda motor di perlintasan Jalan Sisingamaraja, Medan, Sumatera Utara. Atas insiden tersebut, Polda menyatakan oknum polisi itu alami gangguan jiwa. Seorang pengendara sepeda motor ditabrak oleh oknum polisi yang bertugas di Polda Sumatera Utara. Meski sudah dilerai oleh masyarakat sekitar, oknum polisi yang mengenakan kaos oranye tetap emosi karena dirinya ditabrak dari belakang saat keluar dari Polda Sumut.
Tak hanya memukul, oknum polisi begitu berapi-api, emosi memarahi seolah-olah dirinya mendapat ancaman besar. Terkait insiden ini, pihak Polda Sumut mengatakan Brigadir G alami gangguan jiwa berat sehingga mengamuk dan tidak terkontrol. Kebetulan anggota kami atas nama Brigadir G itu terindikasi terkena gangguan jiwa dan korban dibantu oleh yang dibonceng inisial Brigadir Aibtu D itu untuk membawa ke poliklinik, diobati di poliklinik. Kini Brigadir G sudah dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sumatera Utara untuk dirawat. Dari Medan, Sumatera Utara, Aimnur Rasid, iNews melaporkan. Petugas Satpol PP Kota Depok, Jawa Barat menggerebek sebuah toko penjual minuman keras di kawasan Cipayung, Depok. Dari dalam toko, petugas menyita berbagai jenis ratusan botol minuman keras. Petugas Satpol PP bergerak mendatangi toko minuman di Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat setelah mendapat laporan warga. Warga resah karena toko tersebut kedapatan menjual minuman keras. Saat didatangi, toko sempat tutup untuk mengelabui petugas. Namun setelah dicecar petugas, pemilik langsung membuka tokonya kembali. Dari dalam toko, petugas mendapatkan ratusan botol minuman keras berbagai merek. Alhamdulillah bapaknya persuasif dan kooperatif. Di dalam ternyata ada minuman beralkohol, nikol, dan kita amankan nanti buat berita acaranya, nanti dibawa ke Mako Pol PP. Pemerintah Kota Depok melarang segala bentuk peredaran minuman keras sesuai peraturan daerah. Seluruh minuman keras dibawa ke kantor Satpol PP untuk disita. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Ledakan terjadi di kantin Sekolah Dasar Negeri 01 Kartini di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ya, akibatnya 2 orang terluka bakar. Kantin jajanan siswa yang berada di halaman belakang SDN 01 Kartini, Jalan Gotong Royong, Sawah Besar, Jakarta Pusat, mengalami kerusakan yang cukup parah usai terjadi ledakan. Beberapa lubang menganga terlihat di bagian atap dengan semua sisi kantin hangus terbakar. Peristiwa bermula saat seorang pegawai kantin tengah memasang tabung gas LPG 3 kg pada kompor gas. Saat baru saja menyambungkan ke mulut selang, gas tiba-tiba menyembur keluar, yang kemudian disambut nyala api dari kompor lain yang tengah dipakai memasak. Seketika ledakan hebat pun terjadi hingga menimbulkan kobaran api. Beruntung api berhasil dipadamkan menggunakan tabung apar. Akibat peristiwa, 2 orang mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Lagi belajar, terus tiba-tiba ada beleduk, itu kan berbunyi tak? Ini bunyinya beleduk gitu. Merembet lah nih gas ini di situ tuh. Apinya sempat gede? Bukan gede lagi, 3 api. Meski sempat membuat panik para guru dan siswa yang berada di dalam kelas, namun proses belajar mengajar tetap dilanjutkan setelah dipastikan api benar-benar padam. Kebakaran hebat ini terjadi di kawasan padat penduduk di Jalan Adiaksa, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Api seketika membesar dan membuat panik warga. Untuk memadamkan api, 8 unit mobil damkar dari Posko Timur dan Mako Ratulangi dikerahkan. Namun, lokasi kebakaran yang berada di gang sempit membuat petugas pemadam juga harus menarik selang panjang ke lokasi. Akibat kebakaran ini, 8 petak rumah yang ditempati 8 kepala keluarga hangus terbakar. Dia rumah petak, Pak, betul. Ini kan tadi kebanyakan rumah kayu itu, bagaimana pemadaman, Pak? Pemadaman itu waktu rumah kayu itu perlu juga kita buka akses jalan, Pak, untuk masuk menyisir tempat-tempat yang tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuel Yusfin, iNews melaporkan.